Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Pertama-tama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini Allah telah memberikan nikmat, itu telah menurunkan hujan ke bumi ini untuk mensuburkan alam dunia ini, menghidupkan alam dunia ini, menghidupkan tumbuh-tumbuhan, binatang, dan menambah rezeki untuk hambanya yang selalu taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan turunnya hujan semoga membawa keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita sampaikan pada baginda kita yang tercinta, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah Masjid Halimah yang saya hormati, sebagaimana biasa di malam minggu ini secara rutinitas kita mengkaji diri kita sendiri di masjid ini, mudah-mudahan menambah keilmuan kita, menambah kekurangan kita untuk mencari ilmu yang belum kita dapati. Mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dalam menjalankan kewajiban kita sebagai hamba-Nya, menggugurkan kewajiban kita sebagai hamba-Nya, dan mudah-mudahan selalu ada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, minggu-minggu yang lalu kita sudah mendiskusikan, sudah mengkaji tentang bab bai'un, bab jual beli, di mana bab jual beli itu ada beberapa bagian. Di antaranya yang sudah sampai kita kaji adalah tentang bab riba, bab pesanan, bab memilih dalam jual beli. Dan pada malam hari ini saya akan membahas dan kita akan kaji, kita akan diskusikan bersama-sama, yaitu mengenai hawalah. Apakah hawalah itu dalam hal jual beli? Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fil hawalati. Pasal yang menjelaskan tentang hawalah. Hawal itu adalah peralihan. Bi fathil ha'i wa hukiya kasruha wa ya lughatan at-tahawulu ay istiqal. Kata hawala yang dibaca fathah hurufnya ha, dan dibaca kasro. Nah, menurut pengertian bahasa, menurut lughat, bahwasanya hawal itu adalah at-tahawwalul awil intiqal. Hawala menurut lughat adalah mengalihkan.
Wa syar'an, sedangkan menurut syara naqlul haqqil min zimmatil muhili ila zimmatil muhali alaihi. Sedangkan menurut syara hawalah adalah memindahkan hak dari tanggungannya orang yang mengalihkan kepada orang yang dilimpahi tanggungannya. Itu hawalah. Wa syara'itul hawalati arba'atun. Adapun syarat-syarat hawalah itu ada 4 macam. Ahaduha, yang pertama ridhol muhili. Yang pertama adalah kerelaan si muhil. Apa muhil itu? Wa huwa man alaihi dainul lal muhilai alaihi fa idza la yushtaru ridhahu. Muhil adalah orang yang mempunyai tanggungan hutang. Tidak disyaratkan atas orang yang dibebani pemindahan hutang. Namanya muhal alaihi. Ya. Nah, jadi dalam bab hawalah ini, dalam bab jual beli, bahwasanya ada kata hawalah. Hawal itu mengalihkan, di mana dalam menurut syara hawal itu memindahkan hak dari tanggungannya orang yang mengalihkan kepada orang yang dilimpahi tanggungannya. Di mana tadi ada syarat-syarat hawal itu, yang pertama adalah muhil. Muhil ini adalah orang yang mempunyai tanggungan hutang. Muhil orang yang mempunyai tanggungan hutang. Contoh, si fulan ini punya hutang. Berarti si fulan namanya si muhil. Ya, dia punya hutang nih, ya si fulan ini. Ya, maka si fulan sebutnya muhil. Ya, jadi kalau misalkan kita bahasa sehari-hari, karena kita sedang membahas masalah fikih, jadi kalau misalkan ada tetangga kita punya hutang, kita namanya si muhil. Itu muhil. Nah, muhil namanya. Jangan itu orang banyak hutang. Di sini warung sini hutang, orang sono hutang, orang belakang hutang, orang depan jalan hutang. Kan? Belum bisa mana. Nah, itu namanya si muhil. Ya, namanya si muhil. Ya, dia punya tanggungan hutang. Itu. Ya. Fil asahi wala tasihul hawalatu ala man la daina alaihi. Karena sesungguhnya memang tidak ada syarat kerelaan muhal alaihi menurut pendapat yang lebih sahih. Jadi tidak boleh akad hawal itu atas orang yang tidak mempunyai hutang. Jadi yang pertama ini, ya syarat hawal ini adalah kerelaan si muhil, kerelaan yang mempunyai hutang. Ya. Apakah dia rela atau tidak? Nah, jadi tidak boleh akad hawala itu atas orang yang tidak mempunyai hutang. Jadi nggak boleh kita berakad nih, si fulan punya hutang, terus temen si fulan ini anggapnya namanya si Ahada, ya si Ahada nggak punya hutang nih. Nah, si muhil, si fulan berakad sama orang yang tidak mempunyai hutang. Nah, hukumnya tidak sah, ya nggak sah. Contoh gini, saya mau
mengalihkan utang saya sama si Ahad. Nah, tiba-tiba saat ini kan dia pada dia tidak merasa tidak punya utang, jadi tidak sah mengalihkan utangnya kepada si Ahad karena si Fulan punya utang. Gimana ceritanya kalau misalkan kita punya ya mengalihkan rumah kepada si nah mengalihkan rumah tapi hitungannya gimana hitungannya itu? Hah? Ya dibayar untung ya itu sama nggak dikali mah itu ya digadein kali nggak gadein. Nah kalau masalah menggadaikan seperti itu namanya bukan hawalah namanya ya bukan hawalah. Kalau misalkan hawalah itu kalau misalkan kita gadaikan berarti itu kategorinya udah ini ya menggadaikan barang nama itu bukan hawalah ya ya kalau kredit nah itu namanya bab riba nama itu bab riba larinya ke bab riba kalau kreditan itu ya 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 nah itu nah ini maksudnya hawalah ini mengalihkan nih mengalihkan hutang namanya ya ya jadi bapak punya utang ngadiin motor nih ya terus dioper lagi sama Bang Hari nih ngadi sama Bang Hari baru dioper lagi sama Bang Edi itu namanya mengalihkan tuh tapi rela enggak abang ini diganti motor Bang Hari terus Bang Hari dioper lagi Bang Edi rela enggak ya mau ya betul ya ya nah kalau diganti sama Bang Ari nah Bang Ari butuh nih karena abang ini belum bisa membayarnya gantinya itu otomatis Bang Ari butuh dioper lagi sama Edi. Nah Bang Ari ini harus minta izin dulu akad dulu sama abang bilang dulu bang ini motor saya oper dulu sama orang lain mau nggak karena saya lagi butuh nih duitnya nih karena abang belum bisa nebus jadi saya minta kerelaannya boleh nggak ini motor saya oper lagi ke orang lain iya jadi Bang Ari ini izin dulu sama abang karena abang yang punya motornya kan izin dulu jadi Bang Ari pun nggak bisa main oper-oper aja ya nah itu yang ditampilkan seperti itu Bang Ari kan iya nah itu iya nanti kalau misalkan kejadian seperti itu Bang Ari harus tanggung jawab kenapa nggak minta izin sama yang punyanya dari mana nih asalnya motor ini dari abang berarti harus itu dulu nah, berarti ketika pas kejadian kehilangan tanggung jawab Bang Arinya abang bisa nuntut itu bisa nuntut tuh itu namanya muhil harus ada kesepakatan ada akadnya ada perjanjian rela enggak kan gitu yang pertama itu syaratnya tuh selanjutnya wasani yang kedua qabulul muhtali wa huwa mustahiqqun daini alal muhili yang kedua adanya qabul oleh si mubul
si muhal ya, muhtal. Kalau tadi mah namanya muhil, muhil itu yang mempunyai hutang. Nah ini yang kedua, adanya qabul oleh si muhtal. Muhtal, siapa muhtal itu? Wawa mustahiqun daini alal muhili. Muhtal adalah orang yang hak piutangnya dipindahkan atau dari si muhil. Nah ini tadi ya, abang muhil, bang Ari ini muhtal. Orang yang dihutangkan sama abang namanya muhtal. Nah, tadi kan ceritakan harus ada ijab kabulnya. Ketika Bang Ari ini mau ngoper motor ke orang lain, ijab kabul dulu. Boleh enggak? Ini barang saya ngoper ke orang lain. Kalau misalkan abang enggak rela, Bang Ari enggak boleh. Enggak boleh ngoper ke orang lain. Karena tidak ada kesepakatan. Abang enggak rela motornya dioper ke orang lain. Takut hilang lah, takut rusak dan sebagainya. Kan itu takut seperti itu. Ya, itu antara muhil sama muhtar. Ada ijab kabulnya. Ketemu nih, ketemu. Ya, itu. Jadi nggak boleh sembarangan. Yang si mutal ini, biarin aja orang jauh ini. Orang yang kenal ini pernah selewatan, bedanya putar saya oper lagi dah. Tapi saya butuh duitnya, saya nggak punya duit. Sedangkan si muhil ini nggak bisa tebus sesuai dengan katanya janjinya sebulan, tapi udah lewat dari sebulan, ngerti si motor ini, saya oper aja. Nah itu nggak boleh segitu. Walaupun si muhtarnya ini nggak tahu ataupun baru kenal selewatan, tetap harus ada izin dulu, ijab kabul dulu. Itu ya. Itu masalah syarat hawalah. Selanjutnya wasalisu, yang ketiga syarat hawalah kunul haqqil muhali bihi mustaqirron fid zimmati. Yang ketiga, syarat-syarat hawalah itu adalah hak yang dipindahkan itu tetap berada dalam tanggungannya. Nah ini, lagi itu. Ya. Jadi yang ketiga ini, hak yang dipindahkan tetap berada dalam tanggungannya. Yang ketiga tadi nih. Adapun memberikan qaid, memberikan kesepakatan dengan kata tetap, wa taqsidu bil istiqrari muwafiqun lima qalahu rafi'u lakinna nawawiyu istadraka alaihi. Adapun adapun memberikan qaid, memberikan ketetapan itu dengan kata tetap adalah sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Rafi'i, bahwasanya harus tetap berada dalam tanggungannya. Itu kata Imam Rafi'i. Nah, sedangkan kata Imam Nawawi dalam kitab Raudhahnya telah menyusul pendapat tersebut bahwa yang ditetapkan sebagai hutang adalah yang ada dalam pemindahan itu saja, atau hutang yang baru akan menjadi tanggungannya. Nah, ini yang ketiga, ya. Jadi yang ketiga itu adalah hak yang dipindahkan itu tetap berada dalam tanggungannya. Itu yang ketiga nih. Ya. Ya. Jadi ini masih di tanggungan, berada dalam tanggungan si muhtar. Iya, masih si muhtar. Karena dia
dia yang bertanggung jawab, karena kita menggadaikan motor itu sama si mutar. Berarti si mutar masih dalam tanggungan, ya. Barang itu harus tetap ada, tuh ya. Jadi barang itu harus tetap ada, harus utuh di barangnya nih. Tuh, jangan pas ketika nanti si muhil ini mau nebus, ini saya mau motor saya, aduh, motor udah orang lain gimana nih? Nah, itu jadi masalah. Ini jadi masalah. Aduh, kata si mutar, oh maaf Pak Muhil, motor shopper lagi. Ah, gimana ceritanya? Kan gitu ya. Gimana ceritanya? Ya seharusnya mah Pak Muhtar izin dulu ke saya. Ijab kabul dulu. Kalau misalkan mau dioper ke orang lain, bilang dulu ke saya. Jangan sampai pas saya mau tembus, barangnya nggak ada dioper lagi. Nah, siapa yang salah? Ya, si mutal. Harus tanggung jawab si mutal ini. Tanggung jawab. Karena motornya nggak ada. Enggak. Ini hati-hati. Ini udah banyak penyakit di masyarakat seperti itu. Udah banyak banget. Ya. Riba banyak banget. Ya. Anak kepepet. Ya. Sekarang mah sudah ada yang saya dengar itu gadein rumah digadein. Udah saya udah dengar itu ada di kampung sini, di kampung ini yang gadein rumah. Coba itu rumah digadein, nggak sudah menjadi. Mending kalau misalkan ketebus, kalau misalkan nggak bisa tebusan, nggak bisa bayar, ya jalan terakhir ketika pas kalau misalkan si mutalnya ini udah kelewatan tempo nggak dibayar, otomatis kan diambil alih kan tuh rumahnya kan. Iya, misalkan hitungan tempo dikasih tempo satu tahun nih, kalau misalkan 1 tahun lewat nggak dibayar, otomatis udah beralih kan tuh. Coba minjem 50 juta misalkan hilang rumah kita. Nah ini ya, hati-hati dalam gadein, apalagi jadinya sama retenir ya yang haus dengan uang seperti itu, uang haram. Hati-hati masalah simpan pinjam nih, masalah hutang piutang. Selanjutnya yang keempat, syarat hawalah warrabi'u ittiqa'uma ay ad-dainil ladhi fi zimmatil muhili wal muhali alaihi bil jinsi. Yang keempat, syarat-syarat hawalah adalah adanya persesuaian tanggungan hutang si muhil dan si muktal alaihi dalam hal jenisnya, perkiraannya, macamnya, kontannya atau temponya yang masih utuh atau sudah pecah tadi ya. Jadi yang keempat ini adanya persesuaian tanggungan antara si muhil sama si muktal, bahwasanya pembayarannya itu kontan atau jatuh tempo, di mana barangnya itu masih ada. Tuh. Jadi pas mau gadein, mau mengalihkan hutangnya kepada si mutal ini, ya harus ada ijab kabulnya, mau bayar kontan atau pakai tempo. Ya, pakai tempo di mana barangnya harus masih utuh, masih ada.
Jadi jangan sampai kita menyesuaikan harganya, ya, harga barangnya, hutangnya berapa, ya, terus kita nggak pakai tempo, ya, nggak pakai tempo. Nah si muhtalnya ini, si muhtal ini, ya, harus karena si muhtal ini yang dihutangi, ya, yang dihutangi harus mempunyai perjanjian kapan mau bayarnya, harus bisa menentukan si muhtal ini. Ya, kamu ngadain motor, saya kasih tempo selama 3 bulan, gimana, sanggup nggak? Itu jangan sampai kita ngasih hutang ke si muhil ini nggak pakai tempo. Jangan sampai ada kata-kata, jangan sampai keluar bahasa, ya terserah kamu dah kapan bayar. Jangan, ya terserah aja dah kapan dia mau bayarnya, begitu kebanyakan duit tadi. Ya, nah kenapa dalam hal hutang piutang pakai tempo, ya pakai tempo, ya, supaya si muhilnya ini bertanggung jawab, mikir, ya jangan sampai apalagi itu misalkan saudara atau tetangga, ya ben aja dah nggak apa-apa, ya, terserah bapak aja dah yang hutangnya, terserah bayar berapa kapan, oke, kan seperti itu, ya. Dan jangan seperti itu. Ya, kalau misalkan si muhil ini sudah punya rezekinya, sudah bayar, dilunasi tanggungan hutangnya kepada si muhtar ini, jangan ditunda-tunda. Itu masalah penyesuaian tanggungan hutang piutangnya antara si muhil sama si muhtar. Selanjutnya yang sudah selesai ya. Ya, ada 4 ya. Jadi ada 4 itu ya. Jadi saya ulangi tentang masalah hawalah, peralihan. Itu hawal itu artinya mengalihkan, di mana ada syarat-syarat hawal itu ada 4. Yang pertama tadi kerelaan si muhil. Muhil adalah orang yang mempunyai hutang. Yang kedua adanya qabul oleh si muhtar. Muhtar ini adalah orang yang meminjamkan, ya, orang yang meminjam kepada si muhil, ya. Terus yang ketiga, hak yang dipindahkan itu tetap berada dalam tanggungannya, tetap dalam tanggungan si muhtar. Bahwa barang itu masih utuh, masih ada. Ya. Terus yang keempat, yang terakhir, syarat-syarat hawalah itu adalah adanya persesuaian tanggungan hutang antara si muhil dengan si muhtar. Ya, itu yang keempat. Ya, jadi harus sesuai. Ya, kalau misalkan minjemnya ya 2 juta, berarti bayarnya harus 2 juta. Boleh dilebihin. Kalau misalkan si muhil punya rezeki, nih karena saya pinjam 2 juta, beda. Saya dari rezeki ini, saya lebihin 200, nggak apa-apa. Asalkan si muhilnya ikhlas, bukan bunga. Ya, hitungannya nggak bunga. Karena di awalnya si muhtal ini, karena dia meminjamkan 2 juta, dia nggak bilang dilebihin, enggak. Kecuali si muhtal ini nanti saya pinjamin 2 juta ya, dengan syarat dilebihin ya. Nah, 200 itu riba, nama itu riba. Ya, karena si muhtal ini tidak awalnya pas pinjam nggak boleh dilebihin, kan jangan 2 juta udah, kita nggak bilang nanti dilebihin. Tapi si muhil ini pas punya rezeki
dilebihin. Nah, itu karena si beliau ikhlas, rela. Kategori bukan kategori riba, bukan. Nah, kebijakan, nah, kebijakan si muhil. Karena dia merasa berjasa dipinjemin duit sama si mutal ini. Ada juga ucapan terima kasih. Oh, ya, 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 harga pasaran. Ya, itu mah ya kalau misalkan emang kembali lagi kalau misalkan emang si muhilnya tidak keberatan, ya, ya nggak apa-apa. Tidak sesuai dengan harga pasaran. Misalkan harga pasaran semeternya kan 2 juta nih. Nah kan si mutal ini di bawah 2 juta, ya. Kira-kira si muhilnya mau nggak? Ya kalau misalkan si muhilnya nggak mau, berarti si mutalnya pun ya harus memenuhi apa dengan harga pasaran sekian. Ya misalkan 2 juta ya harus 2 juta. Nggak boleh dikurangi. Gitu. Itu bagaimana hukumnya? Tidak sah. Tidak sah hukum itu. Karena apa? Dia membeli dengan dipaksa. Gitu. Dipaksa, berarti kan itu harus si muhil kan harus mau. Berarti kan memaksakan itu. Memaksa itu kepada si muhil. Udah, benar saya bayar tuh. Juta setengah misalkan harga pasar 2 juta dibayar 1,5 juta tuh, duitnya tuh. Berarti kan memaksa betul. Nah, kita nggak boleh itu namanya nggak sah. Berarti sama aja si mutani membeli tanah sengketa. Iya, tanah sengketa itu. Maksud sengketa ini bahwa si muhil itu tidak ikhlas, nggak rela dihargai tanah sekian. Nah, itu ya bang ya. Gitu. Ya, 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 iya, ya, iya, ya. Berarti mutal ini kategori rentenir. Kategori rentenir si si mutal ini. Karena dia kan membungakan di situ. Enggak, oh, enggak. Harga pasaran. Iya, iya. Itu dia berarti dia membelinya dengan memaksa. Nggak boleh. Jadi misalkan jadi dibelikan tuh ya sama si mutal ini. Tetap si muhil ini nggak ikhlas dibeli dengan harga sekian. Nggak ikhlas. Itu 7 turunan. Tetap selalu ingat tanah saya dibeli sama si mutal di bawah harga pasaran. Saya nggak ridho itu. Itu selalu ingat itu. Selalu ingat sepanjang hidup. Selalu ingat. Ya, nggak bakal dilupain tuh, nggak bakal dilupain. Ingat. Apalagi itu kan masalah tanah mah lah.
sensitif kalau masalah tanaman ya. Ya. Ya, udah ya, itu ya. Itu masalah hawalah ya. Masih ada lagi. Ya. Kalau nanti yang akan datang kita bahas lagi tentang masalah hukum jual beli. Masih banyak ya, masih banyak tuh pasal-pasal tentang hukum jual beli. Wakaf belum, ahli waris belum. Itu masih pasal bab jual beli itu masih banyak. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau jual beli itu kalau kita biasa, saya iya. Jadi kan dalam pengertian. Iya. Jadi berapa itu hanya bisa. Kalau ada di pemesan saya kan transaksi dulu. Iya. Karena alhamdulillah saya kasih pun belum mahal. Karena sejujurnya kalau saya beli Alia dan ini, ya. Itu belum mahal. Karena hukum apa yang saya di dalam hal itu? Cuma tidak ada harga pasaran. Iya. Hanya keinginan. Iya. Nah, itu ya. Ya. Itu apa saya? Nah kan sebelum abang menggarap job itu, nah kan ada ijab kabul dulu. Saya kira dengan harga sekian mau nggak sebelum saya garap nih? Kan sebelum itu bahkan ya. Ya. Nah, balikin lagi, kan awalnya udah sepakat. Nah kalau misalkan si pembelinya ini pas sudah jadi dibilang maaf, berarti dia melanggar waktu pas ijab dan kabul di situ. Enggak, enggak. Kalau abang mah kan dari harga awal udah tetap segitu, ya kan ya bang ya? Enggak dilebihin dia kan? Enggak. Nah, enggak iba karena kan awalnya udah disepakatin harganya ini nanti kalau jadi 200.000. Apa sudah jadi si pembelinya lah mahal amat bang kurangin. Nah ini berarti si pembeli itu udah melanggar ijab kabul, melanggar kesepakatan. Ya dia dosa. Iya, dosa dia. Kecuali awalnya belum ada kesepakatan, ya, abang langsung menghargai harga yang lebih tinggi. Berarti si pembeli ini merasa, oh, dibilang tadi kemahalan lah. Kok segitu aja kok mahal amat sih? Kalau yang lain enggak segitu. Nah, ya berarti abang nih dosa, nggak boleh. Ya, jadi kembali lagi sebelum abang menggarap proyek itu, di awalnya harus ada kesepakatan, harus ada ijab kabulnya. Bapak pesan seperti ini, boleh dengan harga sekian, mau enggak? Kalau misalkan mau, udah satu, sah, ya, gitu. Tidak ada hukum riba, nggak ada, nggak ada. Itu bang ya. Ya, nah ada lagi? Nggak ada ya? Udah, ya. Kalau nggak ada, ya mudah-mudahan kita memperbaiki lagi kehidupan kita di masyarakat, ya, di mana kita mau membeli atau menjual barang harus memakai dengan hukum syariat Islam. Jangan memakai hukum negara, yang hukum konvensional. Dan marilah kita tutup dengan doa. Allahumma salli wa sallim wa barik wa sallim wa radhiyallahu anhu sahabat Rasulillah asma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa fi mikdari mazidah. Ya Rabbana wa lakal mu'adim sultani. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Sayyidina Muhammad. Allahumma alim kitab wa faqhu fi din.
Allahumma alimul kitab wa faqih fiddin. Allahumma alimul kitab wa faqih fiddin. Khususan jamaah Masjid Al-Hikmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.